Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawalahu, amma ba'du. Insyaallah jamaah salat maghrib sekalian, kita sama-sama berniat menetap di masjid ini hingga menjelang Isya, berniat talabul ilmi, berharap apa yang dijanjikan Rasulullah dalam hadis beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun yang menjalani sebuah proses talabul ilmi, maka akan Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Ditambah lagi data pesan Rasulullah SAW, orang yang berkumpul di rumah-rumah Allah, mereka mempelajari kalamullah, maka akan Allah turunkan kepada mereka sakinah, Allah turunkan kepada mereka rahmah, Allah turunkan kepada mereka malaikat yang menunggui mereka, dan terkenallah nama-nama mereka di langit. Ini harapan kita, semoga juga amal soleh ini dinilai sebagai amal fi sabilillah, sehingga termasuklah juga kita, jika kita meninggal dunia nanti, amal-amal ini kita saksikan di daun timbangan kita. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah tadabbur ayat Al-Quran dari surah An-Nisa. Pada bulan yang lalu kita sudah selesaikan ayat 33. Sekarang kita masuk ke ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. Ayat 34, Allah berfirman dalam ayat ini dimulai dengan kata ar-rijal. Ar-rijal itu diterjemahkan secara harfiah bentuk jamak dari kata rojul. Rojul itu laki-laki dewasa. Kalau jenis kelamin biasanya enggak disebut rojul, tapi zakar. Dari itu maka di Indonesia disebut ada kata pakai buah. Itu hubungannya, itu jenis kelamin. Jadi kalau disebut zakar lawannya unsa, itu jenis kelamin, laki, unsa, perempuan. Kalau rojul dewasa, ya kan? Kalau anak-anak sobi di bawah umur, ya kan? Jadi kalau pria dewasa rojul, perempuan dewasa nisa, gitu. Nah, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Qawwamun itu dalam ilmu sharafnya disebut dia sighah mubalaghah. Dia itu wazan fa'al, memberikan makna sangat. Kata-kata yang sewazan dengan istilah wazan ini gini, satu format kosakatanya seperti kata ada Asmaul Husna Ar-Razzaq. Ar-Razzaq bertasydid di tengah, Ar-Razzaq. Kemudian Al-Fattah, Al-Ghaffar. Ini makna-makna yang sepola dengan itu, maknanya sangat tuh. Jadi sangat mengampun, sangat memberi rezeki, itu Ar-Razzaq. Sangat membuka kesulitan, Al-Fattah. Itu ada makna sangatnya, superlatifnya gitu. Itu makna ini juga. Kata qawwamun dari kata qama. Qama itu artinya lurus, tegak. Kalau kita berdiri tegak itu qama, vertikal, qama. Dari kata ini juga mustaqim, yang kita artikan lurus.
satu akar itu, mustaqim, qamah. Dan ini dijadikan sebagai sifat rijal. Jadi rijal itu di hadapan nisa adalah qawwam. Kalau diartikan sangat meluruskan. Jadi dia membimbing, mengayomi, mengurusi. Jadi ayat ini berita. Ayat ini berita, memberitakan kodrat. Jadi kodratnya laki-laki itu ini, gitu. Ini bukan ayat perintah, ini kodrat memang. Allah memberitakan kodrat hakiki laki-laki di hadapan perempuan itu. Kodrat laki-laki itu qawwamun, kodratnya. Di hadapan siapa? An-nisa. Ayat itu dilanjutkan dengan bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Karena Allah lebihkan, faddala, Allah beri kelebihan, ba'dahum ala ba'd, sebagian di atas sebagian. Maksudnya Allah lebihkan jenis laki di atas jenis perempuan. Ingat, secara umum. Ya, secara umum. Mungkin ada pengecualian satu-satu enggak merusak kaidah. Kaidah itu gitu, secara umum. Mungkin saja ada satu kaidah ini pada laki-laki lumpuh, lemah dong. Itu keluar dari kaidah. Artinya secara umum ini, secara qadar, secara umum ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala. Karena Allah, kehendak Allah yang mendesain seperti itu. Allah yang mendesainnya. Secara umum ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Qawwam di situ berarti kalau diartikan pemimpin itu sebenarnya terjemahan sempitnya. Jadi lebih dari itu lagi peran laki-laki itu di hadapan perempuan. Tapi dia adalah pembimbing, pengayom yang melindungi, sedangkan perempuan pada posisi dilindungi. Wa bima anfaqu min amwalihim. Ditambah lagi karena faktor kedua ayat ini disebutkan dengan wa, dan bima anfaqu min amwalihim, karena mereka menginfakkan harta mereka, para laki-laki dan pencari nafkah. Kodratnya, ingat, bukan berarti enggak ada perempuan mencari nafkah, faktanya banyak. Gitu ya. Faktanya banyak. Tapi kodratnya, kodrat lahiriahnya itulah laki-laki. Lalu kita lanjutkan dulu ayat ini. Berpindah ayat, kalimat berikutnya dalam ayat ini membahas perempuan, yaitu as-salihat. Ini yang dimaksud di sini, fas-salihat di sini perempuan-perempuan solehah. Perempuan-perempuan soleh ini dalam tanda kutip dalam status istri. Istri. Kenapa? Karena ceritanya cerita istri nih. Sementara ar-rijal tadi cerita suami. Jadi fas-salihat di sini perempuan-perempuan yang statusnya menjadi istri dan dia ini dipuji, yaitu perempuan salihat. Yaitu mereka adalah qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Ada dua sifatnya di situ. Qanitat itu satu akar dengan kata kunut. Qanitat dan kunut itu satu akar. Huruf akarnya qaf, nun, ta. Huruf akar ini bermakna tunduk. Jadi kunut, khusyuk, sujud, khudu' itu berdekatan makna. Khudu', kunut, khusyuk. Kunut, khudu', khusyuk, sujud itu satu ini. Satu berdekatan makna, tunduk maknanya. Jadi perempuan yang solehah itu adalah perempuan-perempuan yang tunduk. Terus hafizatun, memelihara, menjaga, lil ghaib. Ghaib di sini bukan alam ghaib. Ghaib di sini adalah ketika suaminya tidak di depan dia. Jadi suaminya ghaib. Artinya suami ghaib itu artinya bukan masuk ke alam ghaib. Tidak dilihatnya, tidak sedang bersama dia. Jadi dia jaga lil ghaib. Ghaibnya di sini adalah ketika suaminya tidak ada, bukan suaminya meninggal, suaminya pergi kerja, suaminya lagi nggak di rumah, pokoknya nggak ada aja, ghaib namanya. Orang bahasa Arab itu kalau misalnya di ruang kelas, masuk kelas namanya hadir, kalau nggak hadir ghaib gitu. Jadi nggak selalu ghaib itu maknanya alam ghaib. Suaminya lagi ghaib, dia jaga. Apa yang dijaga? Bima hafizallah. Tentu yang dijaga di situ adalah hak-hak suaminya lah, kehormatan suaminya termasuk dirinya. Itu perempuan yang solihat.
wallati takhafuna nusuzahunna, dan perempuan-perempuan yang ternyata kalian ada gelagatnya, ada tanda-tandanya, ada kalian lihat perilaku istri itu nusuz, takut kalian nusuz. Jadi nusuz itu lawan qanitat. Enggak qanitat dia, berarti enggak nurut dia sama suaminya, melawan dia, gitu kan? Enggak dikasihnya hak suaminya. Jadi perempuan yang nusuz, istri bukan perempuan, istri yang nusuz itu yang tidak menunaikan hak suaminya, nusuz disebut. Kalau kalian lihat istri itu nusuz, maka laksanakanlah wahai para suami, aizuhunna, beri mereka mau'izah, Apa mau'izah itu? Nasihati, berarti itu kerja lisan, ngomong, itu pertama. Wahjuruhunna, dan hajar mereka. Jangan ketawa Pak, hajar memang, tapi jangan bayangkan makna bahasa Indonesia itu. Hajar itu artinya jauhi. Hajara itu bahasa Arab, jauhi. Dari kata hajar itu hijrah. Kenapa hijrah itu disebut hijrah? Dari akar kata hajara, karena berpindahnya dia dari satu tempat, meninggalkan, menjauh dari tempat asalnya. Jadi hajara, jadi dia menjauh. Jadi istri yang nusuz ini sudah dinasehati tadi, enggak mempan, hajar. Tanda kutip hajarnya jangan, ini hajar bahasa Arab, bukan hajar bahasa Indonesia. Hajar mereka di tempat tidur. Jangan salah makna, bukan dihajar, karena bahasanya fil madaji'. Madaji itu ini ya dipan kita, ya ranjang itu. Madaji itu ranjang pula, gitu. Hajar mereka di situ, maksudnya jauhi. Itu maksudnya. Jangan sentuh, punggungin. Bukan pisah ranjang. Ini masalah nih kadang di masyarakat nih. Diamalkannya pakai makna pisah ranjang. Enggak, itu maksud ayat ini. Fil madaji. Ini ranjang tuh di situ, bukan jauhi. Ini fil madaji, di ranjang tuh jauhi. Kebayang kan? Jadi jauhi istri itu di ranjang tuh. Itu maksudnya bahasa majaz. Majaz. Artinya jangan colek lagi. Kalau udah baik dia, nanti berubah dia dari nusuznya, berarti tercapai target. Kalau nggak tercapai juga, baru wadribuhunna. Ini baru ajar bahasa Indonesia, tapi bukan pukul sehingga bikin orang cacat atau memar. Hadis Rasulullah sudah jelas membatasi ini, tidak boleh pukul di muka dan tidak boleh melukai, baik luka luar atau luka dalam, maksudnya memar, haram. Nah, Rasul membatasinya dalam hadis sahih, tidak bisa itu. Wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Jika istri itu sudah nurut, hak-hak kalian sudah dipenuhinya, jangan cari-cari alasan lagi untuk menyakiti dia. Awas. Innallaha kana 'aliyan kabir. Allah Maha tinggi, kamu enggak tinggi, kamu enggak seberapa. Allah Maha tinggi. Allah yang melindungi istrimu itu, dia hamba Allah juga, jangan zalimi itu. Allah Maha tinggi, Allah Maha besar. Baik, ada bagian-bagian yang harus kita uraikan dengan agak detail dari ayat ini. Pertama, ayat ini pada dasarnya ceritanya lebih spesifik antar suami dan istri. Ayat ini dah konteksnya ini jelas. Ini ar-rijal yang dimaksud di awal ini suami ini. Para suami berarti makna asalnya. Tidak diluaskan ke konteks lain. Ayat ini menceritakan lebih sempit. Rijalnya di sini adalah bukan jenis kelamin dalam konteks antar di masyarakat, enggak, tapi ini lebih spesifik kepada apa? Para status suami diberi oleh Allah mereka hak untuk mengarahkan, membimbing, melindungi istri. Itu hak. Bukan, itu kewajiban bagi
para suami. Lalu perempuan di situ sebagai pihak yang dilindungi, diarahkan, dibimbing. Itu qawwamuna 'alan nisa. Nah, itu asalnya. Karena ayat ini sampai akhir ayat 34 ini ceritanya suami istri. Jadi nggak mungkin lari ke tema perbedaan gender dalam hal hak-hak lain, contoh. Nah, masalahnya begini. Saya dulu tahun berapa ya? Awal reformasi itu tahun berapa ya? 98, lalu kita ada pergantian presiden setelah SBY itu kan belum pemilihan langsung ya? Masih di DPR waktu itu ya? Ya, kan ada heboh itu waktu itu. Calon kuatnya kan dua, satu perempuan, satu laki-laki. Pada saat sudah ada peluang yang perempuan yang akan akan terpilih. Maju ayat nih ke publik. Kita tidak boleh dipimpin perempuan karena Al-Quran berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kata kalangan inilah pula, kata kalangan Islam kita inilah para ulama juga sebagian yang mengumandangkan. Waktu itu belum pemilihan langsung, itu baru tapi sudah mulai dibangun opini publik, jangan sampai kita dipimpin perempuan karena ayat Al-Quran jelas bilang begini, katanya kan, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Menanglah pula bapak laki Abdurrahman Wahid, ya kan, menanglah dia. 2 tahun berjalan, wakilnya kan perempuan. Kalau wakil nggak apa-apa, kata dalil nih, ya kan, waktu itu. Nah, orang yang mengumandangkan dalil itu yang menghalangi perempuan jadi presiden, suatu waktu ternyata belakangan dimintalah mereka bersedia jadi wakilnya. Berubah dalilnya. Berubah dalilnya. Nah, saya secara pribadi ya, saya nggak sreg dengan cara-cara ini. Pertama, terlalu memaksakan ayat memang. Bukan juga kita dalam konteks ya pemimpin itu ya laki-laki dah kodarnya. Tapi kalau sudah tadinya sudah berkumandang dia bawa ayat nih, tiba-tiba ketika dia yang jadi wakilnya nggak bunyi lagi ayat nih, ya kan, senyap ayatnya jadinya, nggak keluar lagi, dia jadi wakilnya padahal, ya kan. Dan sayang sekali itu partai Islami masalahnya gitu kan. Jadi itu sangat ya buruk lah image-nya ketika itu. Jadi hati-hati juga lah. Apalagi masalah ayat ini memang kebetulan ayat ini lebih spesifik cerita keluarganya nih, rumah tangga gitu kan. Kalau ternyata perempuan, kita nggak menginginkan perempuan jadi pemimpin, bukan karena masalah ya, biasanya lebih afdol lah perempuan gitu kan, lebih afdol lah laki-laki karena banyak kelebihannya. Tapi kalau ternyata waktu itu suara perwakilan secara konstitusi pada akhirnya yang satu dilengsarkan, maka secara konstitusi jatuh ke wakilnya, ya apa boleh buat, kan gitu, apa boleh buat, mau gimana kita. Tapi gini, ayat ini tetap pada dasarnya adalah cerita tentang keluarga, karena jelas ayat ini di situ ada menceritakan di tengah itu perempuan-perempuan yang solehah adalah perempuan-perempuan yang patuh kepada suaminya gitu. Jadi itulah pakar hukum pada saat membahas ayat ini dijelaskannya itu dari awal. Ayat ini secara khusus membicarakan hukum keluarga. Jadi kadang kan banyak juga itu kadang di masyarakat, tiba-tiba yang terpilih jadi kepala dinas perempuan. Jadi bapak-bapak yang nggak ridho nih, nggak terpilih jadi kepala dinas, hebohlah dia di bawah. Benar kita nih, masa perempuan pula jadi kepala dinas kita? Ayat Al-Quran mengatakan kayak gitu-gituan, repot itu ya. Jadi kalau dalam jabatan-jabatan kayak gitu, apalagi yang sifatnya hierarki atas penunjukan dari atas ke bawahnya, ya udah, itu udah resiko penunjukan atasan lah itu kan.
Karena gini, secara umum betul, secara umum bahwa laki-laki lebih top dibanding perempuan secara umum, tetapi adanya satu-satu perempuan lebih jago daripada laki-laki. Satu-satu ada, kayak ketika head to head misalnya, ini perempuan di kelas kami itu selalu yang nomor satu perempuan Pak Ustadz. Nah itulah, ya kan? Nah itulah, adanya kadang perempuan itu lebih jago pintarnya, kadang dalam urusan ini lebih kuat dalam hal penelitian misalnya, dalam ilmu pengetahuan, bisa jadi gitu. Tapi secara kodrat umum, makanya ayat ini sekodrat umum ya, ar-rijal memang qawwamun 'alan nisa. Atau paling tidak ini kalau dalam ranah keluarga nggak ada pengecualian. Memang dalam ranah keluarga syariat kita memposisikan laki-laki di atas dalam posisi hak, tidak perempuan, nggak setara, haknya nggak setara dalam keluarga. Walaupun istrinya menteri, dia hanya laki-laki pengangguran misalnya, tetap di keluarga hak yang menceraikan itu siapa? Suami. Walaupun istrinya presiden, walaupun istrinya kepala dinas, tak apalah jabatannya, secara syariat ya, secara syariat. Nah, di sini hak-hak ini siapa yang mengasih hak ini kepada kaum laki-laki? Allah. Bukan hasil prestasi nih, bukan. Jadi syariah kita nih haknya diberi, bukan hasil prestasi, bukan karena kita berjuang lalu dapatlah aku hak itu. Nggak. Laki-laki sebagai suami diberi oleh Allah hak lebih tinggi dibanding perempuan dalam hal kepemimpinan rumah tangga. Apalagi terkait masalah hukum, terkait masalah menceraikan, ya kan? Adapun masalah-masalah lain, tagihan wajib nafkah itu laki-laki, perempuan tidak wajib menafkahi. Udah sering kita katakan, perempuan tak wajib menafkahi. Nah, sebagian ulama pakar hukum Islam di awal-awal sudah memberikan catatan karena ayat ini. Karena ayat ini nih mengatakan karena laki-laki adalah mereka menafkahkan harta mereka untuk istrinya. Lalu dari narasi ini ada pendapat hukum nih terkait masalah ini. Jika laki-laki gagal menafkahi istrinya, fasakh nikahnya. Ngeri nggak itu? Makanya kalau jadi laki-laki jangan lemah. Itu narasi hukumnya. Karena nggak kita populerkan saja itu. Sebenarnya ada kesimpulan hukum begitu. Gara-gara narasi ayat ini, gara-gara Allah menafkahi mereka. Lalu hukum pemahaman terbaliknya. Bagaimana kalau laki-laki itu tidak menafkahi istrinya? Maka fasakh nikahnya. Itu yang paling keras kesimpulan hukumnya itu. Fasakh itu tahu fasakh? Fasakh itu ikatan itu putus tanpa kata cerai. Putus tanpa kata cerai. Kayak suaminya murtad, putus tuh. Fasakh juga namanya. Nah, itulah kesimpulan hukum dari sepenggal kalimat itu. Oh, hebat, keras juga itu. Iya, akibat hukumnya. Paling lunak ada nggak Ustadz kesimpulan pakar hukum selain itu? Ada. Paling lunaknya ada hak perempuan menggugat cerai. Ada hak istri digugatnya cerai. Tidak ada nafkah suami gitu. Makanya itu sighah ta'liq tuh. Sighah ta'liq. Orang nikah tuh disuruh baca maka itu kan. Sama penghulu tuh bacakan sighah ta'liqnya. Apa sighah ta'liq itu? Ta'liq itu artinya menggantung. Jadi sighah ta'liq itu suami menyatakan cerai menggantung. Apa narasinya? Sekilasnya begini, apabila saya seorang suami meninggalkan istri saya, tidak menafkainya selama sekian bulan dan lain, lalu istri saya keberatan dan menggugat cerai ke pengadilan, ya kan? Maka jatuhlah talak saya 1. Itu kata cerai yang menggantung itu gunanya. Kenapa ditagih dalam buku nikah kita cerai menggantung tuh? Melindungi perempuan. Jadi atas hukum syara enggak? Iya, atas dasar hukum syara itu. Jadi boleh itu narasi cerai menggantung tuh, boleh.
Jadi narasi cerai menggantung itu. Jadi setiap orang baru akad nikah udah diucapkannya kata cerai menggantung. Kalaupun nggak dibacakan, tetap ditandatanganinya di buku nikah itu. Karena itu sudah satu paket. Bisanya kita, walah nggak enak ku mendengarnya Ustadz dibacakan. Ya udah, tetap berlaku karena itu sudah satu paket dengan tanda tangan di buku nikah. Berlaku. Satu waktu nanti apakah suaminya meninggalkannya atau karena suaminya gagal dan tidak mampu menafkahi. Berarti hak menggugat cerai itu tergantung siapa? Istrinya. Tergantung istrinya. Kalau istrinya baik hati, disabar-sabarinnya. Baik hati dia, ya udahlah, betapapun inilah ayah dari anak-anakku. Mau gimana lagi? Nanti dibilang orang pula awak istri yang matre. Hanya pas macam-macam lah mungkin pikiran perempuan tu kan. Disabar-sabarinya, dia yang cari nafkah. Itu. Jadi akibat hukumnya ini banyak. Sama kasusnya apabila suaminya dipenjara. Ya kan? Dipenjara, nggak ada juga duit yang bisa dibagikannya ke istrinya, nggak ada simpanannya misalnya. Nggak bisa juga dia ngutang untuk menafkahi istrinya. Sama juga halal istrinya, datang dia gugat cerai. Berlaku juga sigah ta'liq itu berlaku. Di penjara pula suaminya. Ya kan? Udah dibacakan vonis 2 tahun penjara. 2 tahun. Divonis 6 bulan pun udah berhak dia. Syariat itu. Ya, karena atas dasar ini. Karena kodratnya laki-laki, hak yang Allah dan kewajiban laki-laki itu adalah nafkah. Jadi ketika itu tidak ada, hak qawamnya hilang. Itu loh teorinya. Hak qawamnya di hadapan istrinya hilang. Jadi haknya kecabut. Diberilah hak kepada perempuan itu untuk menggugat cerai istrinya. Jadi ya, nasihatkan kepada anak laki-laki supaya benar nasihat Rasul itu, man istata'a ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Kalau memang kalian sudah mampu ba'ah. Apa ba'ah tuh? Ba'ah itu artinya nafkah. Bukan ba'ah ala orang Minang. Tapi bisa juga ba'ah mencari pitih, ba'ah mencari bini, bisa. Ba'ahnya itu nafkah. Itu syaratnya kata Rasul. Kalau sudah mampu, kalian hai anak muda, sudah ada nafkah yang kalian bisa setorkan ke istri, maka menikahlah. Baru dianjurkan nikah itu. Kalau belum ada, tahanlah dulu, puasalah. Ya kan? Gejolak syahwahnya ditekan dengan saum, ya kan? Fa innahu lahu wija. Itu nasihat Rasul kan? Jadi sangat apa tuh? Sangat urgent itu masalah nafkah ini. Jadi itu tadi kesimpulan hukumnya. Kapan qawamah para suami ini hilang? Jawabannya jika dia hilang kewajibannya, ya kan? Tapi wilayah hukum tuh gitu aja. Ini aja, hanya nafkah yang dibahas oleh ulama. Kalau ada keluhan para istri misalnya gini, Ustadz, bagaimana kalau suami kita tidak membimbing kita ke surga? Ini ragu menjawab kayak gini. Khawatirnya dia ini sebenarnya dia mau naksir ustadznya atau gimana gitu kan? Cuma harus kita jawab, ulama enggak menghubungkan ke situ. Kalau nafkah iya, tapi kalau masalahnya enggaklah diajarkannya ngaji Ustaz, tahsin juga enggak, dibolehkannya pun ke pengajian enggak, paling tidak dikasihnya lah uang buat pergi pengajian. Ini enggak Ustaz, gimana itu hukumnya? Ya, turuti saja selama dia masih menafkahi. Jadi enggak, jangan nanti tengok perempuannya lah, kalau cocok nanti kasihnya fatwa yang lain. Cocok nampaknya. Ada kayak gitu kan kelakuan ustaz-ustaz sebagian, bukan aku. Tengoknya perempuan ini cocok juga nampaknya nih, dipanas-panasinya. Benar, suami itu harus membimbing kita ke surga. Dibacakannya lah ayat pula kan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kalau suami ibu enggak bisa, ya apa artinya punya suami? Enggak menunaikan qawamah katanya pula kan. Itu ngarang ustaznya tuh. Ya, kalau suaminya masih menafkahinya, jangan ganggu gugat itu. Ya, akhirnya ada kasus memang
Bercerai dia, dituntutnya cerai karena suaminya lagi putus kerja. Dipanas-panasinya pula lah. Perempuan ni kadang ada yang terpesona lihat ustaz-ustaz ni kan. Bayangan dia betapa indahnya hidup bersama ustaz tu dengan kalamullah dan kalam Rasul selalu di rumah gitu. Itu hayalan dia saja, enggak tahu aja dia. Iya kan? Dia enggak tahu aja. Kalau sudah di rumah apalah pula bedanya kan? Iya. Urusan rumah tu sama aja. Ya kan? Ustaz-ustaz ni kadang banyak goblok mendadak. Ya, tapi enggak perlu pula dibongkar ke publik muruah ya kan. Tapi ya biasa saja ya. Insyaallah para suami-suami itu kan mereka ngajinya ke masjid. Ya kan? Ngajinya mereka ke masjid, apalagi kurangnya? Nafkah udah lebih banyak, ya. Apalagi kurangnya? Nah, ini kadang perlu kita kasih masukan kepada kaum hawa ini kan. Ya, apalagi terpesona dia. Banyak ustaz-ustaz di TV yang lagi muda-muda pula kan. Ya, itu. Jadi urusan masalah bimbingan agama enggak dapat tidak menjadi hak untuk menggugat cerai, tapi nafkah ya, gitu ya. Jadi karena gini, Allah pun tidak mengkodratkan semua laki-laki itu ulama. Enggak lah. Sahabat Rasul 30.000 jumlahnya, yang tercatat itu pun belum, yang itu 30.000 itu hitungan besar karena 30.000 pasukan dak berangkat dari Madinah dan beberapa desa sekitarnya ke Tabuk. Itu enggak berapa lama setelah itu Rasul wafat. Itulah angka data sahabat Rasul kan. Apakah mereka semua ulama? Enggak. Yang jadi ulama itu sedikit. Ya. Yang bisa memahami Al-Quran untuk menyimpulkan hukum itu sedikit sekali para ulama. Karena mayoritas manusia sibuk ngapain? Sibuk cari kehidupan. Dan itu enggak masalah. Yang penting ulama ada di tengah masyarakatnya gitu. Jadi jangan nanti para kaum ibu terpesona betul. Aku harus pengen ulama gitu. Nyuruh bapak-bapak yang banyak ini buat siapa? Iya kan? Udahlah. Yang penting bapak-bapaknya datang ngaji ke masjid, ikut dia khutbah, dapat dia insyaallah, udah syukurilah. Gitu ya. Kita enggak tahu perjuangan bapak-bapak itu amalnya fisabilillah kok. Mencari nafkah yang halal itu fisabilillah. Membesarkan anak itu fisabilillah. Membesarkan anak perempuan itu sampai dinikahkannya dijaminkan banyak surga. Bukan banyak data-data pujian Allah kepada para bapak-bapak kan? Dan enggak harus jadi ustaz. Gitu. Jadi ustaz itu berat pak, jaga muruahnya. Iyalah, awak harus jaim. Bukan karena kepentingan diri sendiri. Kayak saya nih, please deh. Saya pakai kayak gini, bukan ingin memuliakan saya. Apalah mulianya saya? Saya pakai ini karena memuliakan ilmu. Gak ada kemuliaan saya. Tapi ilmu ini harus saya muliakan. Adab saya gitu. Nampaklah pula saya, wah, sudah dekat sekali nampaknya ke surga dari pakaiannya. Jadi please, ini karena adab keilmunya ini pak. Saya harus beradab kepada ayat-ayat yang saya sampaikan nih, ya. Pesan-pesan Allah nih, gitu. Ada muruah di situ yang harus saya jaga, gitu ya. Jadi itu tadi bagian hukum ya dari penggalan ayat itu. Kalau fasalihatu qanitatun, perempuan itu adalah yang solehah, adalah yang patuh. Ya, bikin catatan begini kepada para kaum ibu nih, supaya agak sabar mereka kepada suami nih. Kepatuhannya kepada suami itu dalam rangka kepatuhan kepada Allah, gitu. Nggak ada kepatuhan mutlak. Saya bahkan kepatuhan kepada orang tua pun sebagai anak bukan kepatuhan, tapi dalam rangka kepatuhan kepada Allah. Artinya kalau mematuhi suami di luar kepatuhan kepada Allah boleh enggak? Tidak boleh. Enggak ada izinnya itu dalam syariat. Ada suami yang membolehkan istrinya menjajakan kehormatannya misalnya. Boleh enggak istrinya? Enggak boleh. Tetap haram.
Enggak berarti kepatuhan kepada suami bisa melakukan yang haram, enggak, harus dalam ruang yang halal. Nah, permasalahannya gini. Jadi suami ini jangan berlebihan menggunakan hak. Berlebihan menggunakan hak itu gini. Karena memang syariatnya banyak izin yang harus keluar dari suami kan? Mau keluar rumah atas izin suaminya, mau pergi ngaji atas izin suaminya, mau pergi nengok maknya, bunya, saudaranya atas izin suaminya. Izin gitu ya. Saya nih sebagai suami yang baik itu bukan berarti nggak boleh, nggak ada pertimbangannya, amannya masalahnya di sana, nggak ada kekhawatirannya, tapi nggak boleh. Apa masalahnya buat aku? Itu namanya aku berlebihan menggunakan hak. Israf fi isti'malil haq, itu zalim. Memang dikasih dia hak tapi berlebihan menggunakan itu tidak syar'i gitu. Jadi kalau dalam ruang yang halalnya nggak dosa juga saya izinkan, pergilah ngaji sama teman-temanmu ya pergilah gitu. Itu jugalah yang dilindungi dalam ayat bahwa dalam hadis dikatakan bahwa hak suamimu dari kalian, hak para suami dari kalian wahai para istri. Ini pidato Rasul di Haji Wada nih ya. Jangan sampai kalian masukkan laki-laki yang mereka tidak suka ke rumahnya. Paham narasinya? Jangan sampai kalian wahai para istri memasukkan laki-laki yang mereka tidak suka ke rumahnya. Ada yang mereka tidak suka. Pemahaman terbaliknya. Kalau laki-laki itu tidak ada masalah, ridho dia dengan orang itu, boleh berarti? Boleh. Itulah yang dipakai oleh mayoritas masyarakat di kerajaan Arab Saudi. Kalau mereka kan para suaminya kan sibuk kerja ya, ngurus ini segala, istrinya kan di rumah. Siapa yang membawa istrinya pergi shopping? Jawabannya supir orang Indonesia itu dari Jawa Barat itu. Silakan dulu Pak, ntar kita ceritakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada beberapa kasus memang bahwa yang bukan mahram istrinya tiba-tiba ada di rumah itu karena perlu membantu-bantu rumah untuk karena bersih-bersih dan lain-lain. Dulu di masa Rasul ada seorang sahabat bernama Salim, ya, seorang pemuda. Ya bukan mahram istrinya, tapi memang itu dah dibesarkan dari kecil dan Rasulullah SAW memberikan keringanan untuk itu. Karena udah dianggap kayak keluarga gitu. Istrinya, suaminya nggak keberatan. Jadi hal-hal semacam itu masuk dalam kategori keringanan hukum, diringankan saja. Jadi itu jugalah rezeki warga negara kita TKI di
kerajaan Arab Saudi, banyaknya supir-supir itu dari Jawa Barat sama dari NTT, ya, NTB banyak tuh, Madura juga banyak di Arab Saudi itu paling disukai jadi supir, karena dulu belum boleh perempuan nyetir. Jadi siapa yang bawa istrinya mereka pergi belanja? Supir-supir kita itulah, gajinya lumayan lah, ngirim setiap bulan ke kampung. Sejahtera istrinya di sini, dia di sana nemenin istri orang. Nanti kita ke Shopee, kalau kita jalan-jalan di Jeddah itu kan banyak mall. Jalan-jalan kita banyak, nanti orang Jawa Barat, bahasa Jawa Barat aja mereka di situ. Lagi ngapain? Nunggu majikan lagi belanja. Dan mereka sopan-sopan. Dan mereka disenangi karena beradab gitu, nggak neko-neko sama majikan. Orang kita itu dah disukai. Mereka nggak suka kalau supir misalnya orang Bengali, orang India, diembatnya istrinya nanti. Kalau orang Indonesia nih santun-santun, tahu diri gitu kan. Orang Asia gitu kan, tahu diri lah gitu. Jadi ya ini masalah hak suami. Paling tidak kita ada ruang lah situ, tidak berlebihan dalam menggunakan hak. Ya sebenarnya ayat ini masih panjang bahasan hukumnya terkait masalah menasihati istri ini. Ini urutannya memang menurut ayat ini memang bertahap dia. Nasihati dulu. Kalau nggak mempan, baru hajar, tanda kutip hajar di atas ranjang, artinya jauhi, jaga jarak, jangan sentuh. Itu ada psikologis. Saya pernah nanya ibu-ibu itu. Saya nanya ibu-ibu itu. Dalam ibu coba, saya penasaran. Emang seandainya suami itu yang biasanya dalam sepekan 3 kali misalnya, ya kan? Biasa kita minta hak gitu kan. Tiba-tiba kita suaminya nggak minta. Nah, kalau kata ibu-ibu itu gini, nggak enak Ustaz. Terganggu ini mereka, nggak siap. Jadi seakan mungkin bahasanya mereka senang di secara kodrat perempuan itu senang dirayu, diingini, ya. Itu kodratnya. Aku nggak sedetil itu Pak. Aku nggak sedetil itu. Tapi paling tidak maksudnya udah Bapak paham lah. Iya. Ada nggak enak, nggak nyaman. Yang biasanya tadinya biasa tiba-tiba itu ternyata secara psikologis ya pas lah. Jadi itu saja. Hajar itu bukan menggebukin. Hajar itu jauhi gitu. Tapi fil madhaji bukan pisah ranjang. Makanya yang kalau dalam dipisah ranjang ya sudah lama-lama cerai itu. Ini kan tujuannya bukan cerai, supaya baik lagi, supaya jadi qanitat lagi dia gitu. Itulah. Nah, jadi inilah secara ininya hadis-hadis Rasulullah juga terkait masalah memukul itu tidak dibenarkan, ya. Karena asbabun nuzul hadis ini salah satunya apa? Ada perempuan ngeluh, ditampar sama suaminya, ngelapor bapak istri itu, bapak perempuan itu kena Rasulullah. Ya Rasulullah, aku titipkan anakku yang kusayangi. Ada juga ternyata waktu itu bapak-bapak yang sayang sama anak perempuannya. Ku titipkan ke dia, malah dihantamnya, dipukulnya, ditamparnya. Ya tampar balik kata Rasulullah. Oke kalau gitu, belum lagi jauh. Sini kenapa? Turun Jibril membawa wahyu ayat ini kan. Dicabut lagi. Aku berkehendak lain tapi Allah berkehendak yang lebih baik. Jadi nggak jadi. Itulah syariat. Jadi Rasulullah sempat itu rasa sayangnya Rasul kisos katanya kan. Turun wahyu. Oh nggak jadi. Allah berkehendak begini dan ini yang lebih baik. Udah selesai. Jadi hak itu tetap diberi pada suami. Tapi ingat jangan berlebihan menggunakan hak. Nggak harus dipakai hak itu. Tidak harus dipakai hak itu. Karena suatu waktu pernah ibu-ibu, ya Rasulullah suami setelah ayat itu malah banyak suami-suami menampar para istrinya. Rasulullah diumumkan, para suami yang menampar itu tidaklah lebih baik dari suami yang tidak menampar. Kata Rasul, para suami yang menampar itu tidaklah lebih baik dari suami yang tidak menampar. Gitu. Berarti yang tidak menampar itu yang tidak menggunakan haknya. Yang menampar itu
berlebihan menggunakan haknya dan bisa jatuh ke wilayah zalim. Itu aja materi kita sementara ini. Nanti lanjutan hukumnya, karena lanjutannya juga urusannya kalau nggak bisa diluruskan ya Mas. Ayat berikutnya udah cerai aja. Tapi nanti kita jelaskan. Karena cerai itu tidak dimudahkan. Kita sudah dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.